Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 49 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fatur Rahman dan teman saya Bayu Padilah. Kemudian ada Krisna Perdana Jaya Sitompul. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, langsung masuk saja. Yang pertama, apa itu software engineering? Software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Berbeda dengan program sederhana, software engineering digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. Selanjutnya, pengertian software engineering dikutip dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Pengertian software engineering adalah suatu pendekatan teknologi secara sistematis, terstruktur, dan disiplin. Meski pada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu komputer guna mengetahui sesuatu yang salah terhadap sebuah perangkat lunak. Kini fungsinya melebar luas lagi. Rekayasa perangkat lunak dibutuhkan tak cuma ketika ditemukan kesalahan pengoperasian semata, namun lebih kepada bagaimana sebuah perangkat lunak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan end user atau penggunanya. Tak seperti hardware yang dibuat di pabrik, elemen software bergaris logis. Elemen software juga tidak bisa aus seperti hardware, namun peluang untuk rusak cukup besar, sehingga software lebih menekankan pada rekayasa dan pengembangan. Dan selanjutnya yaitu elemen software engineering dalam prosesnya. Software engineering memiliki tiga elemen penting yang menjadi kunci kesuksesannya, yaitu satu, metode. Elemen pertama yaitu metode. Ada beberapa serangkaian tugas yang harus dilakukan seperti: pertama, proses perancangan dan estimasi proyek. Kedua, analisis tentang kebutuhan software dan sistem. Tiga, melakukan desain struktur data. Empat, arsitektur program yang akan dibuat. 5, prosedur algoritma yang dipakai. 5, coding program. 6, testing program. Dan 7 yang terakhir, pemeliharaan pemrograman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Krisna Perdana. Ya, yang selanjutnya elemen dari software engineering itu yang kedua, peralatan. Peralatan software engineering memiliki fungsi untuk memberikan dukungan untuk metode. Contohnya, yang pertama adalah case, yaitu suatu software yang memiliki fungsi untuk menggabungkan antara software, hardware, dan database software engineering untuk bisa menghasilkan software engineering yang baik. Dan yang kedua, database software engineering adalah suatu struktur data yang isinya mengenai informasi penting tentang analisis program, desain program, dan kode program, dan testing program. Yang tiga, CAD, Computer Aided Design. Dan yang keempat, CAA, Computer Aided Engineering. Dan yang terakhir, yang kelima, CIM, Computer Aided Manufacturing. Dan yang ketiga, elemen software engineering adalah prosedur. Dalam prosedur, software engineering terdiri dari pengaturan metode yang digunakan dokumen, formulir, dan laporan. Yang diperlukan kontrol kualitas software, melakukan koordinasi perubahan pada software. Dan yang selanjutnya adalah model pengembangan software engineering. Proses pengembangan perangkat lunak, software development process, adalah penerapan struktur pada pengembangan software yang memiliki tujuan sebagai panduan untuk mensukseskan dalam pengembangan software dengan melewati beberapa tahap tertentu. Dalam proses pengembangannya, terdapat beberapa paradigma model pengembangan sistem yang bisa digunakan diantaranya sebagai berikut ini.
Yang pertama, waterfall model. Model sekuensial linear atau lebih dikenal dengan model waterfall. Model ini sudah ada paling lama jika dibandingkan model lain dan penggunanya paling banyak. Sistem waterfall ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, dimulai dari tahapan awal seperti melakukan analisis kebutuhan, melakukan sistem-sistem coding, pengujian, dan penerapan program. Model waterfall ini bisa dipilih ketika semuanya sudah jelas dan sudah terstruktur dengan rapi. Karena jika ada satu proses yang terhenti, maka proses selanjutnya tidak bisa berjalan sehingga target waktu bisa tidak sesuai dengan planning. Model waterfall ini tidak cocok untuk development software yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengembangannya. Seperti yang situ ada contohnya di gambar berikut. Nah, next. Dan yang kedua dari model pengembangan software engineering adalah prototype. Model prototype merupakan evolusi dari waterfall. Prosesnya lebih simpel dan cocok untuk diterapkan saat ini. Hanya ada 3 alur kerja dalam model prototype ini, yaitu yang pertama adalah mendengar dari kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, build prototype atau mock-up. Yang ketiga, presentasi kepada konsumen. Setelah melakukan presentasi kepada konsumen, biasanya akan ada masukan-masukan baru mengenai kebutuhan konsumen. Jika sudah dikerjakan, maka akan diulang kembali perputarannya sampai konsumen benar-benar puas, sehingga software yang dibuat bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sampai terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Seperti contohnya yang ada di gambar berikut. Ya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Padilla. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Krishna. Yang ketiga ada model Rapid Application Development atau RID. Rapid Application Development adalah model pengembangan perangkat lunak linear yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari saja. Model RID ini mengadaptasi kecepatan tinggi dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RID lebih efektif dibandingkan model waterfall dan cocok untuk keperluan sistem yang mendesak. Kekurangan dari RID ini adalah tidak semua software cocok menggunakan RID. Salah satunya sistem yang memiliki risiko tinggi dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Contohnya ada di bawah ini. Selanjutnya ada incremental. Incremental merupakan kombinasi dari beberapa elemen waterfall yang diaplikasikan secara berulang dengan model prototype. Elemen tersebut terus dikerjakan hingga menghasilkan sistem yang dibutuhkan oleh konsumen. Kelebihan dari incremental model ini adalah personil bisa bekerja dengan optimal dan mampu mengakomodir kebutuhan perusahaan yang fleksibel. Konsumen bisa menggunakan terlebih dahulu sistem yang sudah jadi sembari menunggu fitur yang belum tersedia. Kekurangan incremental model adalah tidak cocok diterapkan untuk proyek yang besar lebih dari 200.000 baris coding. Tapi ada di bawah ini. Selanjutnya ada spiral. Spiral model ini mengadopsi dari dua model sebelumnya, yaitu prototyping dengan berulangan dan model waterfall. Model spiral atau bisa disebut juga spiral Bohem bekerja dengan beberapa tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama ada liaison, tahap untuk melakukan komunikasi yang baik dengan user langsung. Yang kedua ada planning, menentukan sumber informasi, batasan waktu, dan informasi tentang proyek yang akan dijalankan. Yang ketiga, analisis risiko. Mencari segala risiko yang akan terjadi baik masalah teknis atau manajemen. Selanjutnya, rekayasa, proses dalam pembuatan prototype sistem. Selanjutnya, konstruksi dan pelepasan. Tahapan pembangunan sistem dari prototype kemudian dilakukan pengujian, install, dan diberikan masukan-masukan untuk keberhasilan sistem yang dibuat. Yang terakhir ada evaluasi, menerima masukan terhadap proyek yang sudah dijalankan. Kelebihan dari sistem spiral adalah sangat mempertimbangkan risiko munculnya permasalahan sehingga bisa digunakan untuk pembuatan sistem dengan skala besar. Kekurangan dari sistem spiral ini adalah membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Contohnya ada di sini. Manfaat software
engineering yang pertama mendukung kegiatan bisnis yang otomatisasi, yang kedua membentuk finansial teknologi, yang ketiga mendukung strategi bisnis yang tepat. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.